Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya kita dapat berkumpul pada ruang kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfi Rahman selaku moderator pada diskusi kali ini. Adapun rekan saya perkenalkan, nama saya Rizky Hafiz sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Fajri Aslam Bukhari sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fitra Fadilah sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Astian Nurulkoja sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Salma Fauzi sebagai pemateri. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan, yaitu dengan tema pengertian dan contoh berpikir komputasional. Yang pertama ada pengertian yang akan disampaikan oleh Rizky Hafiz. Kepada yang persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertama, pengertian dari berpikir komputasional atau computational thinking yaitu adalah suatu cara melatih berpikir yang mengacu pada kemampuan untuk memecahkan suatu masalah dengan logis, sistematis, terstruktur dengan menggunakan konsep-konsep yang menggunakan konsep-konsep komputasi. Next. Untuk asal-usul berdasarkan sejarah berpikir komputasional yaitu yang pertama kali menggunakan istilah tersebut adalah Seymour Papert pada tahun 1980 lewat bukunya Mainstream Children, Computer and Powerful Ideas. Namun meskipun Papert yang pertama kali menggunakan istilah tersebut, belum ada yang mendefinisikan jelas tentang berpikir komputasional saat itu. Baru kemudian pada tahun 2006 ada seorang ilmuwan komputer yang bernama Jenny Twing. Ya, beliau adalah seorang ahli komputer dari Carnegie University. Istilah computational thinking ditemukan dalam sebuah artikel yang diterbitkan di Communication of the ACM, yaitu berpikir komputasional yang melibatkan pemecahan masalah dengan menggunakan pola pikir logis dan sistematis yang melibatkan pemilihan dan penggunaan algoritma, representasi data, dekomposisi masalah, penggunaan abstraksi, dan pengujian hipotesis. Nah, selanjutnya, kenapa penting berpikir komputasional itu dalam semua bidang? Karena konsep berpikir komputasional semakin populer di kalangan ilmu, termasuk ilmu komputer, matematika, ilmu sosial, ilmu alam, dan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh semakin pentingnya kemampuan berpikir komputasional dalam era digital, di mana komputer dan teknologi digital telah menjadi bagian integral dan kehidupan kita. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky Hafiz yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya, komponen utama yang akan disampaikan oleh Fajri Aslam. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberi kesempatan untuk menjelaskan 4 komponen utama dari berpikir komputasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu dekomposisi masalah. Nah, dekomposisi masalah itu memecahkan suatu masalah yang besar dan rumit menjadi bagian yang lebih kecil, lebih mudah dikelola, dan pastinya lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya untuk memudahkan pemahaman struktur masalah sendiri secara keseluruhan dan memungkinkan penyelesaian masalah secara bertahap. Lalu ada pengenalan pola. Pengenalan pola itu dapat diartikan untuk mengidentifikasi kesamaan pola dalam suatu data ataupun masalah yang kemudian dapat diterapkan dalam masalah-masalah yang serupa lainnya. Nah, lalu ada abstraksi sendiri itu, yang ketiga adalah abstraksi, kemampuan untuk mengidentifikasi atau memilah, memfilter informasi-informasi penting dan tidak penting untuk mempersingkat atau memperjelas suatu masalah tersebut agar. Lalu selanjutnya yang keempat ada desain algoritma. Nah, desain algoritma sendiri itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Ya, kemampuan untuk membuat instruksi
sistematis untuk menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh, yaitu yang pertama tadi adalah dekomposisi. Misalnya kita sedang membuat sebuah aplikasi atau medsos. Nah, itu jelas masalah yang cukup besar atau proyek yang besar, sehingga kita sendiri harus membuat proyek tersebut menjadi proyek-proyek yang kecil atau membuat tim-tim yang lebih kecil dengan cara kita membuat 4 modul sendiri, yaitu modul pengguna yang berisi pendaftaran dan masuk, pengaturan profil, dan manajemen kata sandi. Lalu ada modul unggahan atau post, yaitu berguna untuk membuat unggahan, mengedit, menghapus unggahan, dan melihat unggahan orang lain. Lalu ada modul interaksi seperti disukai oleh orang, berkomentar, dan dibagikan. Ada yang terakhir adalah notifikasi agar memberitahu bahwa penggunaan ketika ada yang menyukai atau mengomentari postingan kita. Nah, itu fungsi dekomposisi sendiri contohnya. Lalu ada contoh pengenalan pola sendiri pada saat kita membuat sebuah situs website sendiri. Itu pasti ada kesamaan di setiap website, yaitu ada home, about me, dan kontak. Nah, itu salah satu contoh pengenalan pola. Yang ketiga adalah contoh dari abstraksi sendiri, itu ada dalam penggunaan, misal kita menggunakan aplikasi WhatsApp atau untuk kita berchatting. Nah, kita sendiri sebenarnya tidak harus tahu seperti apa cara kerja sistemnya, sehingga kita hanya perlu mengetik dan mengirim saja. Nah, yang keempat sendiri contoh dari algoritma. Sebenarnya ada algoritma sendiri itu hampir sama dengan dekomposisi, cuman algoritma sendiri membuat urutan instruksinya sendiri dari dekomposisi agar kita mengetahui apa dulu yang harus dikerjakan. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Jiri Asro yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Untuk selanjutnya ada penerapan yang akan disampaikan oleh Iqmal. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan pada poin penerapan berpikir komputasional. Nah, di pembahasan kali ini kita akan melihat bagaimana computational thinking benar-benar bisa digunakan di bidang lain. Jadi bukan di bidang IT atau di bidang komputer saja. Jadi yang pertama di sini ada dalam bidang bisnis. Jadi perusahaan bisa menggunakan computational thinking untuk mengoptimalkan proses bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Contohnya, perusahaan e-commerce seperti Shopee, mereka memecah data belanja pelanggan, kemudian mereka mengenali pola produk favorit kita dengan fokus pada data penting, dan yang terakhir mereka menggunakan algoritma untuk memberikan rekomendasi supaya produk bisa terlihat oleh pelanggan. Oke, selain itu ada contoh lain di bidang pendidikan, yakni di bidang ini computational thinking bisa membantu kita dalam menyelesaikan soal-soal sulit seperti dalam matematika dan sains. Contohnya, jadi pertama-tama kita melakukan komposisi dengan memecah soal yang kompleks menjadi beberapa bagian atau langkah yang lebih kecil. Kemudian kita menggunakan pengenalan pola untuk membaca data dari soal-soal serupa yang pernah diselesaikan sebelumnya. Dan kemudian juga kita melakukan abstraksi atau berfokus pada data penting sambil mengabaikan detail yang tidak perlu. Dan yang terakhir, kita menggunakan algoritma, yaitu menyusun serangkaian langkah logis yang terstruktur untuk mencapai jawaban yang relevan atau akurat. Nah, selain contoh pada penerapan di layar ini, ada juga tambahan yang terakhir bahwa penerapan computational thinking itu sebenarnya ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti memasak mie, kemudian minum kopi, dan lain sebagainya. Jadi simpelnya bahwa penerapan berpikir komputasional sangatlah luas. Ia bisa membantu dunia bisnis lebih efisien, kemudian mempermudah dalam belajar, bahkan membantu kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih kepada Iqmal yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu kendala umum yang akan disampaikan oleh Salwa. Kepadanya dipersilakan. Oke. Selanjutnya adalah yaitu tantangan dan solusi dalam menerapkan berpikir komputasional. Nah, ada suatu masalah yang ditemukan itu guru belum memahami atau terbiasa dengan konsep CT. Nah, yang pertama adalah yaitu adanya
belum ada media ajar interaktif yang memadai. Nah, media ajar yang interaktif itu seperti apa sih? Contohnya seperti aplikasi, simulasi, game edukasi, atau platform coding visual seperti Scratch. Nah, selanjutnya, kenapa sih belum ada media ajar yang interaktif? Nah, kenapa? Karena pemerintah belum kadang ada sekolah-sekolah di Indonesia yang media ajarnya itu menggunakan berbasis menggunakan buku teks atau materi statis. Nah, selanjutnya ada perlunya edukasi awal ke guru sebelum siswa. Nah, karena guru itu sebagai fasilitator utama. Kalau misalnya guru sebagai fasilitator utama belum bisa memahami konsep tidak baik, maka proses pengajarannya pun akan kurang efektif bagi para siswa. Dan selanjutnya adanya solusi. Nah, solusinya itu ada pelatihan guru sipil, yaitu pihak penyelenggara membuat media ajar yang interaktif. Seperti yang tadi, media ajar interaktif itu seperti ada aplikasi, media game, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah kenapa sih adanya media interaktif, yaitu agar membantu siswa memahami konsep CT secara nyata dan menyenangkan, tidak hanya menggunakan buku saja. Selanjutnya ada menggunakan tantangan bebas sebagai salah satu alat edukasi untuk siswa dan guru agar stimulus. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Salma yang telah menyampaikan materinya yang sangat bermanfaat. Untuk selanjutnya ada contoh yang akan disampaikan oleh Azkia. Kalian silakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan contoh dari berpikir komputasional. 1. Ada menyusun rencana perjalanan yang efisien. Menyusun rencana yang efisien, seorang traveler dapat menerapkan kemampuan berpikir komputasi dalam menyusun rencana perjalanan. Kemampuan ini membuatnya bisa memilih transportasi yang paling cepat, efektif, dan biaya terjangkau. Tahapannya melibatkan deteksi kebutuhan perjalanan dan komposisi rencana perjalanan menjadi segmen-segmen kecil seperti waktu keberangkatan, jenis transportasi, dan biaya. Terus mengembangkan algoritma untuk menemukan rute terbaik, mengimplementasikan dalam rencana perjalanan. 2. Menganalisis data penjualan untuk meningkatkan strategi bisnis. Penerapan berpikir komputasional juga bisa ditemukan dalam proses analisis data penjualan. Di sini, kamu perlu melakukan identifikasi permasalahan seperti penurunan penjualan dan menilai setiap problem dalam lingkup yang lebih kecil dan sederhana. Dengan pemilahan ini, kamu dapat mengetahui sumber permasalahan yang mempengaruhi angka penjualan. Apakah sumbernya adalah tren pasar, performa produk tertentu, atau masalah lainnya. Dari situ, kamu bisa mendapatkan solusi terbaik melalui analisis data yang mendalam dan logis. 3. Ada mengembangkan algoritma untuk mengoptimalkan kinerja website. Proses ini melibatkan pembagian sumber permasalahan seperti server, UI UX, dan coding. Dengan metode berpikir komputasional, kamu bisa mengidentifikasi dan menyelesaikan masing-masing problem dengan efisien. Misalnya, kamu bisa merancang algoritma untuk meningkatkan kecepatan pengiriman. Bisa juga dengan memperbaiki struktur database untuk efisiensi data. Yang keempat itu ada merancang game edukasi yang interaktif. Contoh lainnya adalah dalam perancangan dan pengembangan game edukasi yang interaktif. Kamu dapat menyusun bagian game secara terpisah seperti pembuatan storyboarding, mock-up, hingga animasi, serta proses perlu dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Tujuannya memastikan komponen berfungsi dengan baik dan harmonis untuk menciptakan game yang menarik. 5. Membangun sistem robotika untuk membantu tugas manusia. Contoh berpikir komputasional juga diterapkan dalam pembangunan sistem robotika. Proses ini diawali dengan memahami permasalahan yang ingin diselesaikan. Contohnya tugas-tugas rumah tangga atau industri. Setelah itu, proses dekomposisi digunakan. Tujuannya membagi pembagian sistem robotika menjadi beberapa bagian seperti sensorik, aktuator, dan algoritma kontrol. Oke, baik. Terima kasih kepada Azkia yang telah menyampaikan materi tadi. Untuk selanjutnya ke sesi pertanyaan, kita akan buka sesi pertanyaan di kolom komentar seluas-luasnya.
Baik, lanjut saja ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya, berpikir komputasional adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep-konsep komputasi. Ini melibatkan 4 pilar utama: dekomposisi masalah, pengenalan pola, abstraksi, dan sistem algoritma. Berpikir komputasional penting untuk semua bidang, bukan hanya teknologi, karena dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kemampuan pemecahan masalah. Oke, cukup sekian. Demikian presentasi dari kelompok 4. Saya sebagai moderator izin mundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.